tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, menaikkan sembahku berikan bagi-Mu, Raja yang mulia. Oh, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian, menaikkan sembahku berikan bagi-Mu, Bapa yang mulia. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hanya darah-Mu yang mampu membasuh diriku. Jadikan ku baru, jadikan ku baru. Oh, Kau bebaskan aku, Tuhan. Yes, Kau lepaskanku dari belenggu dosa. Kau bebaskanku dengan darah-Mu yang kudus, oh darah-Mu yang suci. Pulihkanku untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, oleh kuasa-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan.
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita diciptakan Tuhan untuk bangkit dan menjadi terang bagi kemuliaan-Nya. Apapun yang dirancangkannya adalah rancangan yang indah. Jangan biarkan iblis menghalangi kita untuk menjadi ciptaan yang berkualitas. Saatnya kita anak-anak Tuhan bangkit di tengah kekelaman dunia ini. Qualified Creation. Mari kita sama-sama
membukakan hati kita, pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, ya. Menyembah Tuhan lebih lagi, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Like I'm so
Marilah teman-teman, sebelum kita memasuki sesi firman Tuhan, kita berdoa seantarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kesempatan-Mu pada sore hari ini. Kami telah menaikkan pujian-pujian kami ya Bapa, kami telah memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan memasuki sesi firman Tuhan ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati telinga kami, Engkau memberkati hati kami, Engkau memberkati pikiran kami, agar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Simbolan dapat berkenan di hati kami dan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak sekalian. Pada kesempatan yang baik ini kita akan gunakan bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan pada kesempatan ini adalah qualified creation, diambil dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi kita Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dalam bahasa Indonesia. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasnya. Terjemahan di dalam bahasa Inggris New Amplified Version. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Di sejak awal Tuhan menciptakan kita. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dikatakan sana, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi Allah punya rencana sejak awal menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Dalam bahasa Latinnya imago Dei. Imago itu image, Dei itu Allah. Jadi menurut image-nya Allah, gambarnya Allah. Tujuannya apa? Supaya manusia itu memuji dan menyembah Dia, Sang Pencipta itu. Walaupun sebenarnya Tuhan sudah ciptakan malaikat di sana. Ada malaikat serafim khusus yang menyembah Dia. Ada malaikat kerubim dan macam-macam malaikat yang lainnya. Tetapi Allah mau menciptakan sesuatu yang lain. Malaikat itu roh, tapi manusia yang diciptakan itu dari debu tanah. Jadi sesuatu yang fana itu untuk memuji Dia yang bakal, yang kekal. Malaikat itu tidak bisa mati, manusia itu bisa mati. Nah ini sangat menarik ya. Sesuatu yang nilainya kurang diciptakan untuk menyembah Dia, memuji Dia. Karena Allah nggak bisa memuji dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Jadi harus ada sesuatu yang lain yang memuji Dia. Diciptakanlah itu. Tapi yang Dia ciptakan itu menurut gambar dan rupanya Dia. Kejadian 1:27 dikatakan, diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi ayat 26 itu rencananya, ayat 27 itu perwujudannya. Jadi tidak hanya direncanakan di imajinasinya mau ciptakan manusia, tidak hanya angan-angan, tapi diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi sesuai dengan rencananya. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang ketiga kita melihat manusia yang diciptakannya itu melanggar peraturannya. Ketetapan yang sudah ditetapkan yaitu boleh memakan semua buah yang ada di taman itu. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Tetapi oleh karena bujukan dari si ular itu, Hawa menundukkan tangannya kepada buah
buah itu, kemudian memakannya dan memberikan sisanya kepada Adam. Adam pun ikut memakannya. Akhirnya kedua-duanya melanggar. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dosa inilah yang membuat kemuliaan atau gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Kalau sebuah cermin ada gambarnya tadi di sana, kemudian dia pecah, retak misalnya begitu, maka gambar itu jadi rusak. Tidak lagi dapat dinikmati atau dilihat gambar yang baik. Ambiar gitu ya. Sekarang ada istilah ambiar yang sangat begitu populer di kalangan kita. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur kepada Allah, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan di sana, Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Manusia yang sudah berdosa tidak lagi seperti yang diharapkan. Manusia menjadi memberontak kepada Allah. Jadi tidak hanya pada zamannya Adam dan Hawa manusia itu memberontak. Bahkan sampai sekarang ini manusia memberontak, menganggap dirinya paling hebat, mampu. Dan ketika puncak-puncaknya pemberontakan Allah itu, Allah datang untuk menseleksi manusia itu. Jadi kalau kita melihat sekarang ada yang namanya virus corona, pandemi yang sedemikian rupa di seluruh dunia, itu adalah bagian dari seleksi alam yang Tuhan berikan. Supaya orang-orang yang berkualitas, yang qualified itu muncul. Di zamannya Nabi Nuh, manusia sedemikian rupa, manusia memberontak kepada Allah. Hanya ada satu keluarga di sana, yaitu Nuh. Tuhan pilih itu, dan terkatakan aku akan membasmi itu semua dengan air bah. Benar, air bah datang, mati semuanya, bukan hanya manusia, tapi juga tumbuh-tumbuhan mati di sana. Itu makanya manusia berubah. Kalau dulu makannya buah-buahan, tapi setelah keluar dari bahtera itu nggak ada lagi tanaman, tidak ada lagi buah-buahan, tidak ada lagi juga logistik mereka, udah habis yang di dalam bahtera itu. Nah, bagaimana untuk memperpanjang hidupnya? Bilang boleh memakan binatang, tetapi darahnya jangan kamu makan. Terjadi perubahan. Nah, siapa yang bisa bertahan di sana, yang qualified adalah orang benar. Sekarang seleksi alamnya lewat virus corona. Nah, hanya orang-orang yang qualified lah yang bisa bertahan nanti ke depan ini, melanjutkan generasi ini. Jadi karena itu pastikan dirimu menjadi orang yang qualified. Qualified di sini bermutu. Mutu yang seperti apa? Bukan hanya mutu secara fisik. Kalau secara fisik, karena makanan yang kita makan, vitaminnya bagus, teratur, mungkin bisa menjadi bermutu. Tetapi yang diinginkan Tuhan bagi kita nggak hanya mutu secara fisik, tapi adalah mutu secara spiritual. Maka di dalam perbincangan Yesus dengan perempuan Samaria itu, di sumur itu, dikatakan Allah sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran.
Jadi yang qualified itu adalah orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak hanya pintar, tidak hanya kaya, sukses itu, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kembali ke tujuan awal. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, Yesus pun sedang mencari itu sampai sekarang ini lewat seleksi ini. Banyak orang yang sekarang ini akhirnya menjauh dari Tuhan. Wah, apalagi nggak ada lagi kegiatan di gereja, nggak datang ke gereja sama sekali, nggak ada persembahan, malah kesempatan tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan dalam roh dan kebenaran, walaupun tidak ada ibadah di gereja, walaupun gerejanya tidak ada live streaming begitu, dia tetap beribadah. Mungkin tidak lewat YouTube, tetapi penyembahan doanya semakin intensif kepada Tuhan. Memang betul-betul mungkin dia sedang isolasi diri, mencari Tuhan. Nah, oleh karena itulah anak-anak sekaliannya, jadi kalau tema yang diberikan ini qualified nation ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita terapkan. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12 katakan di sana, setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus yang yaitu Allah yang menjadi manusia itu, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Jadi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, orang-orang percaya kepadanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu seperti apa? Roma pasal yang ke-8 ayat 29 kita baca di sana. Roma pasal 8 ayat 29. Demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi orang yang percaya kepada Yesus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, seperti apa tuh gambaran anaknya itu? Kitab Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus adalah terang dunia. Kalau dihubungkan dengan Yesaya pasal 60 tadi, bangkit menjadi terang, sebab terang telah datang padamu, telah bangkit. Nah, terang yang dimaksudkan di dalam Yesaya pasal 60 itu adalah Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Dia katakan, Akulah terang dunia. Dan setiap orang yang berjalan, katanya, bersama dengan dia, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi kita ini berjalan di dalam terang. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang berjalan dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan itu artinya kalau orang dalam kegelapan itu tidak bisa melihat dengan jelas. Bisa terbentur ke sana kemari, bahkan bisa tersesat.
Yesuslah terang dunia. Berjalanlah di dalam terang itu bersama-sama dengan Dia. Nah, setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya mengajarkan sesuatu yang baru, hukum yang baru, yaitu hukum kasih itu, Matius pasal 5 ayat yang ke-14 mengatakan, kita baca bersama Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kalau tadi Yesus adalah terang dunia, sekarang Dia katakan kepada muridnya, kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia itu. Nah, ini persiapan untuk apa? Dia mau naik kembali ke surga. Jadi ketika Dia kembali ke surga, maka terang di dunia ini harus ada. Siapakah Dia? Yaitu orang-orang yang percaya, murid-muridnya. Saya dan kamu-kamu, kita semuanya adalah terang dunia ini. Nah, karena ini sudah menjadi terang dunia. Sekecil apapun terang itu sangat bermanfaat di tengah-tengah kegelapan. Jadi kalau kamu di rumah mungkin di tengah malam gitu tiba-tiba gelangan, kadang-kala dengan layar ya belum senter yang ada di dalam kamera HP kita itu sudah sangat bermanfaat kan, sinar layarnya saja yang kecil itu sudah bermanfaat. Sekecil apapun itu sangat bermanfaat. Bagi seorang pilot di angkasa luar sana ketika malam hari gelap gulita, panduannya cuma satu, terang. Ada cahaya yang dia bisa lihat. Makanya diminta supaya membuat lampu kelap-kelip. Ya, kalau itu berupa tower, ada di sana lampu merah, nyala, padam, kelap-kelip. Maka itu itu ada tower. Saya harus menghindar dari sana. Di lapangan terbang itu juga begitu. Bagaimana supaya dia tidak terpeleset atau tidak slip keluar dari jalur. Maka di sana dia lihat lampu. Terang itu yang ada. Oh, ini jalan yang lurus ini ada terang di sana, maka dia ikut itu. Pasti dia tidak akan terpeleset. Dunia yang sedang menuju kepada kebinasan ini membutuhkan terang. Yesus katakan tadi, kamulah terang. You are the light of the world. Kamu terang dunia. Oleh karena itu bangkitlah. Kita yang menjadi terang ini harus bangkit. Terang itu lewat perbuatan baik, berkata benar, berkata jujur, ikhlas. Ya. Ini harus bangkit. Kejahatan memang sekarang sedang merajalela. Berita-berita hoax itu sedemikian rupa, fitnah. Tetapi kata kita harus bangkit. Jadi katakan dunia semakin jahat karena orang baik tidak mau menampakkan dirinya. Nah, seringkali orang menuai. Sebenarnya kurang baik juga, kurang tepat menuai. Menuai berarti apa? Menyetujui perbuatan itu. Nah, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak benar, hoax itu harus dilawan. Kita harus menjadi terang. Melawannya dengan apa? Memberitakan berita yang benar, berita-berita yang baik, berita-berita yang membangkitkan semangat, membangkitkan iman. Itu terang yang sudah bangkit. Apalagi kalau dia semakin bersinar. Kalau matahari pagi-pagi mulai bangkit,
Ya terangnya belum seberapa, masih remang-remang. Tapi ketika dia semakin bangkit, semakin bersinar, semakin terang, semakin tengah hari, semakin terang. Bukan hanya semakin terang, tapi juga semakin panas. Anak-anak Tuhan, remaja-remaja sekarang ini harus bangkit. Harus bangkit dan menjadi terang. Terang yang bersinar. Jangan tutupi terangmu itu. Terangmu itu harus dibukakan. Selubung-selubung itu harus dibukakan. Tuhan mau kita orang-orang yang dipilih ini, yang sudah qualified itu, harus menyatakannya bangkit. Menjadi orang benar seperti Nur di tengah-tengah dunia yang jahat pada itu. Alkitab mencatat tidak ada satu pun, hanya ada satu, cuma satu, yaitu Nuh. Hidupnya benar, berkenan kepada Tuhan. Jadi yang menilai Nuh itu benar Allah sendiri, bukan manusia. Allah yang mengatakan dia hidupnya benar. Nah, hidupnya benar itu terbukti dari perbuatannya. Ketika Tuhan mengatakan, Nuh, buat bagimu sebuah perahu, ukurannya seperti ini, dari kayu ini, buat bertingkat 3. Kejadian pasal 6 ayat yang terakhir mengatakan, Nuh membuatnya persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau dibilang dari kayu Ofir, maka dia membuatnya juga dari kayu Ofir. Panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian hasta, juga dia lakukan. Buat bertingkat, dia buat seperti itu. Persis seperti yang dilakukan. Nah, di zaman sekarang ini dibutuhkan orang-orang yang seperti Nuh ini. Saya berikan satu contoh, misalnya kalau sudah dibuat di dalam dunia nyata nantinya, kalian akan membuat satu produk. Nah, banyak sekali sekarang ini produk-produk yang bentuknya, warnanya persis sama dengan aslinya, tetapi tidak asli. Banyak yang KW. Nah, ini perbuatan tidak benar. Apalagi dengan sekarang teknologi yang semakin canggih, bisa membuat men-scan-nya sedemikian rupa. Tidak hanya scan, warnanya pun persis seperti aslinya, tetapi kualitasnya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini perbuatan tidak terang. Ini menjadi perbuatan kegelapan. Nah, kalau kalian sebagai seorang pelajar, kelihatannya nilainya bagus-bagus, 8, 9 gitu. Nah, tapi dari mana angka 8, angka 9 ini? Kadang-kala orang tua kita nggak tanya, kok bisa 8, bisa 9, kok nggak 6 begitu, kok nggak 3? Kadang-kala nggak apa-apa, yang penting kan nilainya 8, caranya nggak peduli. Kita harus juga melakukan sesuatu itu nggak menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, tetapi cara juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Itu berlaku benar, berlaku jujur, supaya kita menjadi orang-orang yang berkualitas, yang qualified itu, sehingga terangnya bercahaya. Saya ingat beberapa waktu lalu ketika pembentukan panitia retret, saya tunjuk si A menjadi ketua, sekretaris, bendahara, musik gitu. Kemudian ada yang protes, Pak, kenapa itu yang menjadi ketuanya? Saya jawab, ya kan bagus, nilainya bagus-bagus itu.
Jadi kalau nanti dia sibuk itu nggak akan berpengaruh kepada nilainya. Tapi apa yang dia katakan? Hah? Itu nilainya hasil nyontek. Yang benar dia bilang. Itu raja nyontek, Pak. Bayangin, raja nyontek. Ahlinya nyontek begitu. Jadi nilainya itu tidak menunjukkan atau tidak menampilkan terang yang bercahaya. Nah, kalian generasi sekarang tunjukkan kualitasmu yang qualified di hadapan Tuhan. Jangan hanya mengejar nilai, jangan hanya mengejar pujian dari gurunya, pujian dari orang tua. Apalagi sekarang kalian sudah belajar daring di rumah, ada soal-soal yang diberikan. Bagaimana soal itu dikerjakan hanya kamu yang tahu, serta dengan Tuhan. Apakah benar-benar itu hasil karyamu atau hasil kerjasama dengan teman, hanya mengganti namanya saja, dan sebagainya. Ini seleksi amal. Akan terseleksi nantinya mana yang berkualitas, mana yang tidak. Akan kelihatan qualified atau tidak. Jadi pastikan dirimu. Jangan hanya nilainya di sana bagus, tapi tidak qualified. Qualified-nya ketika apa? Ketika nanti ada pekerjaan yang harus kamu kerjakan sendirian. Ketika ada tantangan yang lebih besar. Nuh menjadi lebih qualified lagi setelah air bah itu. Air bah datang, yang lainnya mati tenggelam, tapi dia dan keluarganya muncul. Akhirnya dari dialah generasi-generasi berikutnya di muka bumi. Dari anaknya Sem, Ham, dan Yafet menjadi berkembang biak di seluruh dunia. Kualitas itu akan kelihatan ketika ada masalah seperti yang dihadapi oleh Ayub. Ayub yang tadinya kaya raya, punya ternak, puluhan ribu kambing dombanya, ribuan sapinya, ribuan keledainya, anaknya cakep-cakep, cantik-cantik, ada 10 orang, rumahnya bagus. Tapi dalam waktu sekejap, semuanya hilang. Dalam waktu 1 hari mati semua anaknya karena rumah mereka roboh. Ternak-ternaknya dirampok orang, semuanya hilang habis. Nah, saat itu ketika harta bendanya habis, masih menyembah Tuhan. Alkitab mencatat si iblis protes. Itu kan karena masih sehat. Coba kalau dia sakit, Tuhan bilang, oke silakan jamah, tetapi jangan sampai mati loh ya. Ayub akhirnya jadi sakit. Wah, ini entek-entekan namanya. Udah jatuh ketimpa pantai. Harta bendanya habis, anaknya mati semuanya, sakit lagi sekarang. Tapi di situ muncul sebagai orang yang berkualitas itu. Ketika istrinya protes, masih menyembah Tuhan, udah sakit seperti yang ini, tapi dia katakan, kamu seperti orang gila. Masa kita hanya terima yang baik, yang manis, yang pahit? Enggak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Teman-teman dia, sahabat-sahabat dia datang mengunjungi dia, bilang, ini mesti kamu ada kesalahan, ada dosa. Kenapa? Masyarakat di dalam penilaiannya itu ada hukum karma. Kalau menanam yang baik, pasti panen yang baik. Bertanam yang buruk, pasti yang buruk dia panen. Pasti kamu pernah menyakiti orang, maka
apakah penderitaanmu sedemikian rupa? Tapi dikatakan tidak. Aku menjadi mata bagi orang yang buta. Aku menjadi kaki bagi orang yang lumpuh. Aku tidak bersalah sama sekali. Dan benar, di bagian akhir hidupnya Ayub di sana dicatat bahwa Ayub tidak bersalah. Tuhan katakan kepada sahabat-sahabatnya, kamu harus minta maaf kepada Ayub, karena hanya doa Ayublah yang aku dengarkan. Dan Ayub akhirnya mendoakan mereka setelah mereka minta maaf. Jadi anak-anak sekalian, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangnya akan bercahaya atasmu. Baiklah anak-anak sekalian, firman Tuhan sudah diberitakan, kamulah terang dunia itu. Bukan orang sana, bukan Tuhan lagi, tapi kamu adalah terang dunia itu. Jadilah terang, dan jadilah terang yang bercahaya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, kita berdoa saya antarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu yang sangat rahmat melimpah di hidup kami ini ya Bapa. Kami telah melaksanakan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami telah terima firman-Mu yang dibawakan oleh Pak Simbolon. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi media bagi kami, agar kami bisa menjadi ciptaan yang berkualitas sesuai dengan tema firman bulan ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas terlaksananya PFT kami selama 8 hari yang lalu. Kiranya hasil PFT kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati hasil PFT kami, hingga hasil PFT kami dapat memuaskan hati kami dan setara dengan usaha yang telah kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kalian dan berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. God bless you.